Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Salsa Nabila dari kelas 10 TKJ dan bersekolah di SMK Insan Cita. Di video ini saya akan berpresentasi membuat user interface yang baik. Yang A, manfaat user interface. User interface atau UI merupakan cara sebuah program dengan pengguna untuk saling berkomunikasi, atau bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang dirancang menjadi sebuah perangkat informasi, di mana pengguna dapat melakukan sebuah interaksi dengan sebuah program dengan lebih mudah. Media yang dapat digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan program, aplikasi atau website dapat berupa tampilan layar atau layout, keyboard, dan mouse. User interface adalah salah satu faktor yang menentukan peningkatan traffic website Anda. UI bisa menjadi faktor apakah seseorang tertarik untuk mengunjungi dan mengeksplor website Anda. Kalau mereka senang dengan tampilan interface adalah Anda dan experience mereka menggunakan website Anda, maka kemungkinan besar mereka akan mengunjungi website Anda kembali. Jadi, Anda harus selalu memperhatikan UI website Anda saat Anda mendesain website. Desain interface sangatlah karena itu akan menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan website dan aplikasi tersebut. UI atau user interface juga menentukan apakah pengunjung website atau pengguna aplikasi dapat menavigasi website atau aplikasi dengan mudah. Saat seseorang mengunjungi website Anda, user experience harus menjadi prioritas Anda. Kalau orang memiliki user experience yang baik di website Anda akan mendapat conversion rate yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga akan mempromosikan website Anda ke orang lain. Kalau mereka mengalami pengalaman buruk, mereka tidak akan menggunakannya lagi. B. Kriteria user interface yang baik. User interface menentukan customer base Anda. Selama user interface Anda mudah dimengerti, user experience pengunjung website atau pengguna aplikasi juga akan tetap baik. Dengan begitu, kemungkinan mereka untuk tetap datang ke website Anda dan menggunakan website atau aplikasi Anda juga lebih tinggi. Untuk itu, kita perlu belajar untuk merancang user interface yang baik itu seperti apa dan bagaimana. Kunci dari sebuah user interface aplikasi atau website yang bagus atau menarik adalah kemudahan pengguna dalam menggunakannya. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang user interface yang baik. Yang pertama, konsisten. Yang harus diperhatikan adalah apakah user interface tersebut konsisten atau tidak. Ketika pengguna tahu cara melakukan sesuatu, mereka dapat melakukannya kembali. User interface yang konsisten dapat meningkatkan efisiensi mereka dalam menggunakan aplikasi atau website. Yang kedua, sederhana. User interface yang bagus adalah user interface yang sederhana. Sederhana ini maksudnya adalah di dalam aplikasi atau website tersebut tidak terdapat elemen yang tidak diperlukan. Hanya terdapat elemen-elemen yang kira-kira dibutuhkan oleh pengguna ketika menggunakannya. Ketiga, mengetahui siapa pengguna Anda. Pelajari kira-kira siapa yang akan menggunakan dan apa yang menjadi tujuan dari penggunaan ketika menggunakan aplikasi atau website. Kemudian, pelajari juga kemampuan dan pengalaman pengguna dalam berinteraksi antar muka atau komputer. Yang keempat, penempatan atau layout. Tujuan pertama dalam membuat desain user interface adalah pengguna nanti tidak akan kesulitan dalam menjelajahi isi aplikasi atau website. Yang C, aplikasi Windows untuk desain user interface.
Beberapa aplikasi ini tergolong gratis dan terbayar. Jika berbayar, maka kamu bisa ambil free trial terlebih dahulu untuk meyakini bahwa aplikasi tersebut cocok untuk kamu atau tidak sebelum kamu memberi dengan full license. Yang pertama, Adobe XD. Aplikasi ini baru saja launch dan masih dalam tahap beta. Berdasarkan pengalaman Garuda Pixel mengenai aplikasi ini sangat cantik dalam arti banyak fitur yang sangat berguna pada sisi UI maupun UX pada app design yang benar. Pada aplikasi ini kita memiliki fitur desain dan prototipe untuk memaksimalkan alur kerja pada aplikasi tersebut. Kedua, Moch Plus adalah sebuah aplikasi yang dibangun oleh teman saya dan mereka berasal dari Chengdu atau Cina. Jadi aplikasi ini cukup populer dan sangat sering digunakan oleh penduduk sana. Karena aplikasi ini menyediakan beberapa template dan komponen yang tentunya sangat dibutuhkan ketika kita sedang membuat sebuah tampilan UI untuk Android maupun iOS. Maka dari itu, aplikasi yang satu ini cocok banget jika kamu suka desain aplikasi secara instan dan cepat. Oh iya, ada fitur prototipe juga loh. Yang ketiga, Balsamiq. Jauh sebelum ada Adobe XD dan Moch Plus, aplikasi ini sudah ada loh guys. Ya, ibarat aplikasi ini sesepuhnya aplikasi UI atau UX design. Hahaha. Iya, banyak orang-orang yang menggunakan aplikasi Balsamiq untuk membuat sebuah wireframe dan sering digunakan oleh UX designer dari kalangan luar negeri maupun Indonesia. Jadi kamu bisa coba deh Balsamiq ini ya. Dan aplikasi ini berbayar, tapi kamu bisa free trial saja dulu. Yang keempat, Moxflow. Aplikasi berbasis web ini memang terbilang berat untuk kalangan pengguna RAM kecil. Tapi jika kamu menggunakan RAM besar, maka itu semua takkan menjadi masalah untuk mempelajari UI atau UX design. Jadi, pada aplikasi ini tersedia banyak fitur layaknya yang membantu kita membaut wireframe, style guide, stem, bahkan bisa kolaborasi juga dengan yang lain pada project desain kita loh. Ya, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.